Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara dan soleha, kembali lagi kita lanjutkan pelajaran di mata pelajaran fikih akidah, fikih ibadah. Kita sudah sampai pelajaran yang ke-6 ya. Sebelumnya pelajaran yang kelima kita sudah bahas juga ya, kaitannya dengan sholat hari raya atau sholat Id ya. Dalam hal ini kita bahas adalah sholat Idul Fitri ya. Pada hakikatnya pelaksanaan sholat atau kaifiyah sholat antara Idul Fitri dengan Idul Adha itu tidak ada bedanya ya. Di pelajaran kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan waktu, pelaksanaan, jumlah rakaat dari sholat tersebut. Maka di pembahasan kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan adab dilakukan pada hari raya. Kemudian cara pelaksanaan sholat Id. Kemudian lafaz takbir atau lafaz takbirannya. Dan pembahasan yang terakhir insya Allah kita akan bahas berkaitan dengan bagaimana jika sholat Idul Fitri jatuh pada hari Jumat ya, jatuh pada hari Jumat. Lanjut saja, hal-hal yang mesti dilakukan ya, ini merupakan sunnah ya, sunnah di hari raya ya, sunnah di hari raya ya. Tentunya kita pertama bangun pagi, bangunnya sebelum subuh ya, karena kita hendak melaksanakan sholat subuh dulu ya, sholat subuh. Kemudian kita sebelum pergi berangkat menuju sholat atau tempat sholat, kita hendaknya mandi ya, mandi di hari raya. Mandi pada saat hari raya merupakan hal yang disunahkan. Kemudian berpakaian rapi sesuai sunnah ya, berpakaian dengan pakaian yang sebaik-baiknya yang kita punya, maka kita kenakan pakaian tersebut ya. Kemudian kita makan sebelum sholat ya, dianjurkan ketika sholat Idul Fitri kita makan sebelum kita pergi menuju lapangan ya, menuju lapangan kita makan terlebih dahulu, karena hakikatnya selama kita 1 bulan ya kurang lebih berpuasa, maka pada hari itu kita berbuka ya. Pada hari itu, hari fitr adalah hari raya berbuka, sehingga pada pagi harinya kita tidak bolehkan makan atau minum di bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal ini, pada tanggal 1 Syawal kita dianjurkan makan dan minum sebelum sholat ya, sebelum sholat. Kemudian ya, disunahkan jalan kaki ya ke tempat sholat Id ya, dari rumah berjalan ya. Boleh menggunakan kendaraan baik motor, mobil ya, atau sepeda boleh, jika memang hal tersebut tidak memungkinkan, misalnya rumahnya jauh ya, rumahnya jauh. Kemudian hal lain ya yang bisa dilakukan atau sunnah yang bisa dilakukan ketika melaksanakan sholat Id adalah takbir ketika menuju tempat sholat ya. Kita sambil membaca takbir ya, insyaallah nanti kita akan bahas seperti apa takbirnya. Ini lafaz ini sering dikenal dengan takbiran ya, takbiran. Kemudian kita melaksanakan sholat Id secara berjamaah ya. Qadarullah wa masyafa'al. Pada Syawal tahun ini kita diberikan ujian oleh Allah ya, berupa pandemi ini ya, sehingga kaum muslimin mayoritas ya, kebanyakan walaupun mungkin ada, melaksanakan sholat Idnya di rumah masing-masing, termasuk sholat dan soleha ya. Tentunya tidak seperti sholat Id yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya di lapangan secara berjamaah ya bersama kaum muslimin. Maka di tahun ini kita laksanakannya di rumah. Kemudian kita mendengarkan khutbah ya, artinya sholat dulu baru khutbah
berbeda dengan sholat Jumat. Ya, khutbah dulu baru sholat. Ya, mendengarkan khutbah dulu baru sholat. Adapun sholat Id, ya, sholat dulu baru khutbah. Dan antara khutbah dengan sholat ini tidak ada kaitannya, bukan termasuk syarat sahnya sholat harus mendengarkan khutbah, tidak, ya. Maka barang siapa yang mendengarkan itu kebaikan, barang siapa yang mau pulang juga sholatnya tetap sah, ya, sholat Idnya tetap sah. Nah, setelah mendengarkan khutbah, ya, kita disunahkan untuk mengucapkan tahniyah. Tahniyah itu apa? Kalimat doa yang bunyinya taqabbalallahu minna wa minkum. Kita ucapkan, kita doakan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin, teman kita, sahabat kita, ya, kita doakan dengan doa ini, ya. Atau yang lainnya, qulu amin wa antum bi khair, ya. Atau yang lainnya, maka itu dibolehkan. Atau ucapan-ucapan selamat hari raya, ya. Tapi lebih baik, lebih afdal yaitu kita dengan mengucapkan doa ini sebagaimana para salaf mereka mengucapkan doa ini, itu taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya adalah semoga Allah menerima amal kami dan juga kalian. Kemudian setelah selesai kita pulang sholat Id dengan rute yang berbeda, maka ini dianjurkan. Jadi kita berputar, ya, artinya tidak melewati jalan di mana kita pergi, ya. Ketika kita pulang kita cari jalan yang berbeda dengan jalan yang kita tadi lalui ketika pergi. Nah, ini 10 hal, ya, terkait dengan adab atau termasuk sunnah-sunnah di hari raya, ya, di saat sholat Id, ya. Kemudian cara pelaksanaan sholat Id, ya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini satu, menuju tempat sholat sambil bertakbir, ya, sebelum sholat, ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian imam berdiri untuk memimpin sholat 2 rakaat, ya. Sholat dipimpin oleh imam, ya, dan dilaksanakan hanya 2 rakaat. Kemudian sholat Id tidak didahului dengan azan ataupun iqamah. Tidak ada azan, tidak juga ada iqamah seperti sholat tarawih, sholat duha, ya, sholat gerhana, tidak ada, ya. Azan dan iqamah hanya ada pada sholat wajib, ya, sholat wajib saja. Kemudian pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali, ya, membaca Al-Fatihah dan surah Al-A'la dengan cara jahar, dikeraskan, ya. Jadi rakaat pertama imamnya bertakbir 7 kali takbir, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-A'la dengan cara dikeraskan, diperdengarkan kepada makmum. Yang kelima, cara pelaksanaan sholat Id adalah yaitu pada rakaat kedua takbirnya sebanyak 5 kali setelah Al-Fatihah, dan disunahkan imam membaca Al-Ghasyiyah dengan cara jahar juga, dikeraskan, ya. Kemudian salam, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah lalu ditutup dengan doa. Ini tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan juga sama untuk Idul Adha, kaifiyahnya, tata caranya seperti ini juga, ya, tidak ada bedanya, ya. Kemudian yang akan kita bahas lagi yaitu tentang lafaz takbir atau takbiran, ya, seperti apa. Saudara-saudara mungkin sudah hafal, ya, sering dikumandangkan di masjid-masjid, ya, di media seperti di radio ataupun televisi, ya, yang bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dibaca berulang-ulang terus, ya, berulang-ulang ketika kita berjalan dari rumah sampai menuju tempat sholat, sampai imam belum melaksanakan sholat, sampai menunggu imam, maka kita membaca takbir ini, ya, memperbanyak takbir ini, ya. Kemudian bagaimana jika sholat Idul Fitrinya, ya, jatuh pada hari Jumat, ya, jatuh pada hari Jumat, maka tetap dilaksanakan, ya, sholat Id pada pagi harinya. Adapun berkaitan dengan sholat Jumatnya, maka
ini ada rukhsah, ada keringanan, ada rukhsah atau ada keringanan. Barang siapa yang ingin melaksanakan sholat maka sholat, jika tidak ingin maka tidak apa-apa, tapi diganti dengan sholat zuhur. Bukan berarti ketika diberikan kemudahan, keringanan, tidak melaksanakan sholat Jumat maka tidak sholat zuhur juga. Ini keliru ya. Jumatnya diberikan keringanan maka tetap diganti dengan sholat zuhur. Kalau sholat Jumat kan harus berangkat ke masjid berjamaah ya. Kalau sholat zuhur tidak bisa dilaksanakan di rumah, terlebih lagi pada saat pandemi seperti ini ya. Maka Allah alam, yang afdalnya adalah sholat zuhur ya. Sebagaimana ada hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, meriwayatkan shallan nabiyyu al-id thumma rakhasa fil jum'ati faqal man syaa an yusalli falyusalli. Nabi mengerjakan sholat id, lalu beliau memberikan keringanan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Maka beliau bersabda, siapa yang ingin sholat Jumat, an yusalli, maka sholatlah ya, maka kerjakanlah ya. Artinya ada keringanan untuk sholat Jumatnya jika jatuh hari raya pada hari Jumat, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka ada keringanan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat pada saat itu, tapi diganti dengan melaksanakan sholat zuhur ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat difahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.